Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlian, NIM 05132009 dari Prodi Sistem Informasi dari UPJ Jakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yang dimana tugasnya itu disuruh membuat kode dengan bahasa pemrograman TypeScript atau JS yang dijalankan dengan framework Node.js. Itu soal 1, buatlah pola segitiga dari NIM, ambil digit terakhir NIM Anda, lalu buat segitiga sebagai tinggi segitiganya. Oke. Lalu yang kedua itu deret aritmatika dari NIM juga, dan 3 bilangan prima dari NIM juga. Oke, kita buka alat tempur kita dulu, yaitu Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat filenya ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di sini bagian 1. Sebentar, sedang loading. Di bagian 1 ini, line pertama, import as readline from readline, yaitu untuk mengimpor modul readline dari Node.js, dan yang modul ini itu berfungsi untuk membaca input dari pengguna melalui terminal. Lalu yang kedua ini untuk membuat objek RL ini dibuat untuk menggunakan readline create interface ini untuk mengatur dari keyboard dan output ke layar terminal. Pertama kita di sini kita membuat function, yaitu function yang namanya itu minta NIM, tipe void, yaitu digunakan untuk menginput NIM dari pengguna atau dari user, lalu mencetak pola segitiga yang sesuai yang diinginkan dengan ketentuan yang diambil dari digit terakhir ya. Digit terakhir. Dan ini const name routing itu menghilangkan spasi yang di awal atau di akhir. Ini kita melakukan try if kalau validasi dulu nih angkanya nih. Kalau benar nanti dia akan lanjut, kalau enggak nanti dia akan muncul error NIM hanya boleh berisi angka, nggak boleh huruf atau simbol. Lalu validasi yang kedua, cek nih angkanya nih, NIM kan maksimal kan 9 ya, bukan maksimal sih, emang 9 sih, 9, dan dia tuh nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. NIM harus terdiri dari tepat 9 digit. Kita hapus saya lah, nggak usah pakai Excel. Nah nanti kalau misalnya dia lebih atau kurang, nanti ada tulisan error gini, ini harus terdiri dari 9 digit. Habis itu setelah di try catch, kalau dia benar lanjut, kalau enggak dia akan berhenti karena terjadi kesalahan validasi ya. Lalu yang ke ini nih, yang baris line 26 ini, const digit ini untuk menentukan tinggi segitiganya. Di sini ada perintah untuk menentukan tinggi segitiganya, yang dimana perintah atau soal nomor 1 itu ngambil 1 digit terakhir. Nah, kalau digit terakhirnya misalnya 0, maka tingginya ntar diubah jadi 10 gitu ya. Kalau di sini nanti akan muncul keluar di sini ya, pola segitiga untuk name sekian, nanti tingginya sekian, muncul tulisannya. Dan ini ada for pengulangan ya, ini dimana pengulangan ini untuk membuat pola segitiganya. Ini rumusnya dari sini nih, buat pola segitiganya kita menggunakan pengulangan for.
yang dimana pengoper ini untuk mencetak angka bertingkat untuk membentuk pola segitiga. Oke, setelah itu sudah selesai, di close. Setelah dicetak polanya di close untuk menutup semua koneksi, lalu block catch untuk menangani error kalau misalnya ada error, dan yang terakhir ini memanggil fungsi utamanya nih, minta nim. Kalau misalnya ada error nanti akan tulisan silahkan coba lagi. Kita coba running ya. Runningnya yaitu menggunakan note nama filenya, nomor, karena sebelumnya saya sudah mengompil kan. Kalau mengompil kan dia test dulu ya, tc nomor bapak 1 titik tes. Nah nanti setelah dikompil ke JS nanti kan muncul di nomor 1 JS. Sebentar. Nah karena sudah dikompil di kan udah ada kan. Nah habis itu baru kita note nomor 1 titik JS, bukan TS ya, JS. Nah jadi kita masukin nim ya. Nah, nim saya tadi 05132609, maka harusnya tinggi segitinya 9 ya, karena satu digit terakhirnya 9. Oke, pola segitiga untuk nim tinggi 9, 1 2 3 1 1 2. Oke, saya untuk nomor 1 lanjut ke nomor 2. Oke, kita balik lagi. Tadi ada error sedikit. Sebentar ini tadi file JS nya kehapus, file TS nya kehapus. Ya, harusnya kita compile dulu ya. Ke JS bisa nggak ya? Ke TS, sorry. Error ya, nggak bisa ya. Kalau CS ke TS nggak bisa. Tapi karena tadi ada error sedikit, TypeScript-nya kehapus. Yang penting saya udah compile dia ke JS, karena nanti kita runnya tetap ke JS. Oke, ini untuk nomor 2 nya, yaitu nomor 2 nya sama kayak nomor 1, menggunakan readline, input interface ini untuk baca. Lalu kita membuat fungsinya sama kayak nomor 1 ya, fungsinya minta name, masukkan name nya sesuai yang di input user, lalu menggunakan try catch. Kesana nanti kalau misalnya error ya harus angka, lalu misalnya harus tepat, misalnya lebih atau kurang, dan dia harus tepat. Misalnya nanti dia akan menunjukkan error name kalau misalnya lebih, terus misalnya kalau misalnya benar lanjut, untuk ambil 2 digit terakhir sebagai angka awal. Nah lalu ya setelah itu dikurang, karena kan ngambil 2 digit terakhir ada, jadi dikurang 2. Lalu nanti karena di sini di perintahnya itu nomor 2 itu ini ya, ambil 2 digit, jadikan batas akhir. Nanti kan bedanya itu diambil dari ditambah 10 ya, sorry, batas akhirnya 10. Jadi di sini nanti dia setelah diambil nih bedanya berapa, 2 digit terakhir kan, tadi ini udah kan 2 digit terakhir, lalu nanti dia ditambah 10 nih, ambil sebagai bedanya.
lalu nanti dia ditambah 10. Oke. Lalu dia mencetak mencetak data aritmatika dari ini berapa, nanti muncul angka awalnya berapa, bedanya berapa. Lalu ini untuk program code untuk mencetak 10 angka pertamanya menggunakan for loop pengulangan, lalu nanti muncul outputnya. Ini seperti blockage untuk menangkap error kalau misalnya ada error. Oke, kita running menggunakan Node.js, node nomor yes. Oke, masukkan email Anda. Oke, angka awalnya kan 9 ya, bedanya 1 sesuai dengan di sini ya. Saya baca nomor 3. Nah, saya nomor 2 nya ya. Kan angka terakhir saya kan tadi kan 09, jadi diambilnya 9. Berarti ada 9. Karena tadi di digit ketiga belakang saya adalah 0 juga, maka tambah 1 jadi 1. Bedanya jadi 1. Oke. Jadi outputnya adalah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3 yaitu bilangan prima ya, ngambil 2 digit terakhir lalu tambahkan 10. Sama kayak nomor 1 menggunakan readline untuk ini ya, mengimpor modul dari readline dari Node.js agar nanti bisa membaca input dari pengguna melalui terminal. Lalu kita membuat function primanya ya, menggunakan if lalu for loop. Ini mana nanti ini kodenya untuk meriksa apakah suatu angka itu adalah bilangan prima ya. Kalau bukan bilangan prima nanti dia akan error ya. Sini silakan coba lagi. Nah, di sini nanti kalau sudah nanti dia akan meminta fungsi utama minta name ya, sama kayak tadi nomor 2 nomor 1 function minta name. Itu masukkan name-nya, lalu validasi angkanya, validasi harus 9 digit. Nah, setelah selesai ngambil 2 digit terakhir, slice min 2. Lalu karena tadi perintahnya disuruh tambah 10, nah tadi tambahkan 10. Di sini kita tambahkan cons batas akhirnya, tadi kan batasnya, lalu 2 digit terakhir ditambah 10. Ini 2 digit terakhirnya. Oke, setelah itu console.log bilangan prima dari 1 sampai berapa. Ini tadi yang batasnya yang ini ya. Oke. Setelah itu dia akan looping dari 1 sampai batasnya. Nih, dari batasnya kan, batas digit terakhir sampai batasnya berapa, udah akan melooping bilangan primanya, dan ini kode loopingnya sama menggunakan for dan if. Lalu setelah itu dia akan menunjukkan bilangan primanya. Setelah itu tutup, dan ini block catch ya untuk menangkap error ya. Oke, kita running seperti biasa menggunakan Node.js nomor 3. Oke, name-nya 3 dan oke, bilangan prima dari tambah 19 karena tadi saya 09 tambah 10 jadi 19. Oke, jadi dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19. Sekian tugas 1 praktikum pemrograman berbasis bergerak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. going 입을 속에서 going